Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi best practice yang saya susun dari aksi 1 dan aksi 2 pada praktek pembelajaran inovatif. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Winardi. Saya mengajar IPA di MTS As-Salam Bangilan, Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Saat ini saya masih tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Baiklah teman-teman, kita masuk ke isi dari best practice yang saya susun. Yang pertama, untuk lokasi penyusunan best practice ini saya susun di MTS As-Salam Bangilan, Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Lingkup pendidikan, sekolah menengah pertama ataupun madrasah sanawiyah. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik kelas 8B Putri pada mata pelajaran IPA materi gerak dan gaya. Submateri gaya dan hukum Newton. Aksi yang saya ambil pada best practice ini adalah aksi 2 pertemuan ketiga dan keempat. Untuk penulis, saya sendiri, Winardi SPD, tanggal penulisan Senin tanggal 26 September 2022. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini. Yang pertama, melihat dari kondisinya, ya, bahwa kondisi ataupun latar belakang saya jabarkan dalam beberapa poin. Poin yang pertama, rendahnya motivasi dan minat belajar peserta didik yang rendah pada pelajaran IPA, materi gerak dan gaya kelas 8B Putri. Sehingga berdampak pada rendahnya prestasi belajar peserta didik. Hal ini terjabar dalam LK 1.1 dari analisis penyebab masalah. Poin yang kedua, peserta didik memiliki motivasi dan minat belajar IPA yang rendah. Dan poin yang ketiga, model dan metode pembelajaran yang monoton sehingga kurang menarik minat peserta didik. Poin yang keempat, media pembelajaran yang kurang menarik sehingga peserta didik kurang berminat. Dan poin yang kelima, bahan ajar yang kurang menarik. Poin yang keenam, rendahnya rasa percaya diri peserta didik dalam menjawab pertanyaan atau mengemukakan pendapat. Poin yang ketujuh, ketuntasan belajar yang dicapai peserta didik dalam pelajaran IPA, materi gerak dan gaya masih rendah. Yang kedelapan adalah pemahaman konsep tentang materi yang masih rendah. Yang kesembilan, pembelajaran masih berpusat pada guru. Setelah dianalisis akar penyebab masalah, kami menentukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan beberapa hal, yaitu satu, melakukan kajian literatur masalah terkait dengan materi yang kami peroleh melalui Google Scholar. Terus yang kedua, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti pengawas madrasah, kepala sekolah, pakar ahli, dan teman sejawat. Linknya kami sajikan di dalam slide. Praktik ini penting untuk dibagikan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar permasalahan yang ditemukan dalam pelajaran IPA oleh pendidik sama, yakni rendahnya motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang kedua, praktik pembelajaran ini sangat meningkatkan motivasi. Pembelajaran praktik ini dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam pelajaran IPA di kelas 8B, materi gerak dan gaya. Yang ketiga, praktek pembelajaran inovatif ini dijadikan pengalaman mengajar pendidik agar tercapai pembelajaran inovatif di abad 21. Poin yang ketiga, peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah yang A, pendidik menyusun rencana pembelajaran yang inovatif dan menyusun rencana aksi dengan bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong, yakni Pak Alimin selaku dosen pembimbing dan Bu Arniati selaku guru pamong, melalui Vicon, Zoom meeting, untuk membuat set rencana pelaksanaan pembelajaran inovatif yang terdiri dari aksi 1 dan aksi 2.
Poin berikutnya adalah melakukan pembelajaran yang inovatif di aksi 1 dan aksi 2. Link untuk pembelajaran, praktek pembelajaran inovatif sudah saya sematkan di dalam slide. Yang ketiga, mengevaluasi peserta didik dalam pembelajaran yang inovatif, dan yang terakhir adalah merefleksi pembelajaran inovatif untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran yang saya laksanakan. Link refleksi juga sudah saya sematkan di situ. Nah, yang menjadi tantangan saya dalam melaksanakan pembelajaran inovatif ini ada 6 poin. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran CTL yang baru. Jadi untuk peserta didik mungkin masih bersifat canggung. Terus poin yang kedua, penggunaan LKPD yang membuat peserta didik kurang terbiasa dalam pembelajaran. Yang ketiga, kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran yang rendah. Yang keempat, kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. Poin yang kelima, pendidikan karakter baik dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran yang perlu dikembangkan. Poin yang terakhir yaitu keaktifan dan karakteristik pembelajaran peserta didik dalam pembelajaran mandiri ataupun kelompok saat proses pembelajaran. Kita lanjut ke poin berikutnya. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ataupun strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, pemilihan media pembelajaran inovatif. Poinnya adalah berdasarkan kajian literatur, strategi yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran PPT, media berbasis visual. Terus yang kedua, proses pembuatan media pembelajaran inovatif dibuat oleh guru sendiri atau oleh saya sendiri, yaitu dimulai dari menyiapkan alat dan bahan, menyusun LKPD dan modul. Poin berikutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran ini yakni guru PPL, siswa, dan teman sejawat. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran inovatif yaitu internet, buku elektronik siswa, IPA kelas 8, modul materi gerak dan gaya. Terus yang terakhir adalah LKPD. Pemilihan model pembelajaran inovatif. Strategi yang digunakan guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik materi dan karakteristik siswa. Adapun model pembelajaran inovatif yang saya pilih yaitu model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Terus proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model-model pembelajaran melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik, dan mempelajari karakteristik dari peserta didik. Pada proses pemilihan model pembelajaran, pihak yang terlibat adalah guru PPL yang melaksanakan wawancara dengan kepala madrasah, teman sejawat, pengawas Penma, dan narasumber yang relevan dalam pendidikan. Terus yang terakhir adalah sumber daya yang diperlukan yaitu jaringan internet yang terkait model-model pembelajaran interaktif. Refleksi dan dampak dari aksi yang saya susun. Yang pertama, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, yaitu pembelajaran berjalan sistematis sesuai dengan yang direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran menjadi inovatif sehingga peserta didik lebih termotivasi dan berminat dalam pembelajaran. Yang ketiga, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai yang dirumuskan. Untuk poin yang B, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Hasilnya sangat efektif karena keaktifan dan hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan pada aksi yang kedua ini. Bagaimana respon orang lain terhadap strategi yang saya lakukan? Yang pertama, respon dari kepala madrasah
Beliau memberikan respon yang positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terus yang kedua, respon dari teman sejawat, beliau juga memberikan respon yang positif dan antusias, sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran contextual teaching dan learning yang saya laksanakan. Yang ketiga, respon peserta didik sangat baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya keaktifan peserta didik dan hasil ketuntasan belajar yang mengalami peningkatan. Di poin yang berikutnya, yang dapat menjadi faktor keberhasilan apa saja? Nah, di sini saya mengambil 2 poin yang menjadi faktor keberhasilan. Yang pertama adalah dukungan, tidak sepenuhnya peserta didik ikut aktif dalam pembelajaran, terus tidak sepenuhnya peserta didik tuntas dalam pembelajaran. Dan di poin yang terakhir, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, penyusunan perangkat pembelajaran menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, perlu adanya penguasaan variasi model dan metode pembelajaran oleh peserta didik. Dan yang ketiga, penguasaan IT sebagai salah satu pendukung tercapainya pembelajaran yang inovatif. Demikian untuk best practice yang saya susun dan beberapa saya lampirkan data-data pendukung di dalam kegiatan aksi saya mulai dari aksi 1 dan aksi 2. Di sini ada daftar nilai pretest kelas 8B Putri ya, pada nilai pretest pertemuan pertama dan nilai pretest pertemuan kedua. Nilai pretest pertemuan nilai post test pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dan juga ada grafik statistiknya. Berikutnya adalah tabel instrumen penggunaan media aksi yang saya bagikan kepada peserta didik untuk memperoleh umpan balik apakah media yang saya gunakan ini termasuk media yang inovatif bagi peserta didik kami apa tidak. Dan alhamdulillah sebagian besar memberikan tanggapan sangat setuju. Di sini dapat dilihat dari hasil data dan analisis grafiknya. Dan di tabel yang berikutnya, tabel yang keempat adalah hasil dari nilai pretest dan protes pada aksi kedua, yaitu pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Bisa teman-teman perhatikan. Dan yang terakhir di sini adalah foto-foto kegiatan di dalam kegiatan PPI atau pembelajaran inovatif. Yang pertama ada foto Vicon kelompok C, kelompok kami, terus ada foto saya dan peserta didik kami kelas 8B Putri. Terus ada juga foto kegiatan pelaksanaan praktek pembelajaran inovatif. Ada proses wawancara untuk menentukan media pembelajaran dengan pakar dan teman sejawat. Ada juga dengan Bapak pengawas dan Bapak Kepala Madrasah. Oke, terima kasih. Demikianlah best practice yang saya susun. Semoga bisa dijadikan sebagai masukan untuk teman-teman. Dan tentunya saya juga membutuhkan masukan, kritik, dan saran dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.